Nanya jawab ya. Oke, tanpa berlama-lama. Oh iya, ini sambil mungkin takutnya ada nggak sarapan ya. Jadi sambil dibagi konsumsi ya. Jadi jangan malu-malu makannya, boleh makan ya. Jadi santai. Kita akan lanjutkan dengan sharing dari Ibu Laurentina atau Ibu Iin ya, bisa dipanggil ya. Kita akan dengar ceritanya bagaimana semangat pagi ya. Walaupun siang tetap semangat ya. Ya, tadi itu materinya sudah diambil Bu Ida semua sebenarnya sama. Jadi kayak misalnya Bu Ida nggak harus tanya-tanya gitu ya, apa produknya sudah habis. Saya pun tidak pernah melakukannya. Karena produk Atom itu yang sangat luar biasa, jadi auto ya. Semua itu mereka nitip order semuanya. Lalu tadi Bu Ida itu orang yang pembisnis. Jadi apakah lebih mudah untuk mencari orang-orang yang di bawah tadi? Bu Ida juga ternyata ada juga gitu ya. Jadi yang diceritakan Bu Ida sama juga dengan saya. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya yang belum kenal ya. Nama saya Laurentina, saya biasa dipanggil Iin. Saya auto sales master dari Malang. Ini sebenarnya cerita. Saya akan menceritakan sebelum saya jalanin Atomi atau sebelum saya seperti ini. Nah, di sini saya ini ya berawal dari Lumpur Lapindo. Nah, pasti pernah dengar ya cerita Lumpur Lapindo ya? Berawal dari situ. Saya dulunya kerja. Saya kerja di Surabaya. Saya tinggal di Malang. Lalu saya menikah. Nggak lama kemudian ada Lumpur Lapindo ini. Nah, waktu itu saya hamil 6,5 bulan. Jadi perut saya besar sekali. Waktu itu perutnya pokoknya besar sekali sampai saya jalan pun berat ya. Karena Lumpur Lapindo itu sering perjalanan Surabaya Malang itu ditutup. Bahkan peristiwa itu akhirnya membuat saya tidak bisa keluar dari tol. Jadi kalau keluar tol Malang itu kan di Gempol ya. Di Gempol itu sudah ditutup oleh warga, tidak boleh melintasi. Jadi warga itu protes kayak demo gitu, nggak boleh keluar. Jadi bis saya itu di dalam tol. Saya berhenti kira-kira 1,5 kilo dari tol. Saya nekat keluar supaya saya bisa pulang. Karena waktu itu saya Surabaya Malang memang PP karena suami kebetulan kerja di Pandangan, beda juga kota. Tapi kami berdua tinggal di Malang. Setelah itu saya nekat dan itu pun saya menghentikan motor orang untuk saya numpang karena tidak ada yang namanya angkot untuk ke Malang. Nah, akhirnya suami nggak tega untuk saya seperti itu gitu. Besoknya saya nggak boleh kerja lagi. Katanya wis udah besok nggak usah kerja, kamu istirahat. Karena saya tuh nyampe Malang waktu itu jam 12 malam, jam 12 hampir setengah 1 malam lah. Nah, saya besok paginya tuh harus kerja. Nah, saya tuh orang yang tidak bisa seenak itu karena saya bertanggung jawab dengan kerjaan saya harus kerja. Saya ngotot kerja karena waktu itu ada bos saya juga datang dari Jakarta. Saya ngotot kerja. Nah, saya waktu itu kerja dan akhirnya suami bilang ya sudah, kamu pulang jangan naik bis lagi, aku jemput. Nah, suami jemput saya ke Surabaya. Waktu itu akhir bulan, tepat di tanggal akhir bulan Desember ya. Minggu-minggu terakhir saya harus bikin laporan, jadi nggak mungkin saya nggak masuk kerja. Akhirnya saya kerja tapi dijemput suami. Nah, di tengah-tengah hampir jam-jam pulang kerja, suami itu nelpon, telepon berdering. Lalu suami saya pikir suami ya, karena memang kamarnya suami. Kalau saya angkat, telepon itu beda, suaranya. Saya tanya kan kemana suami saya? Ternyata suami saya tuh udah kerja. Jadi suami saya udah kerja. Terus itu salah satu mall. Lalu saya ke situ, saya cepet-cepet ke situ ke mall itu. Lalu saya melihat suami saya udah nggak sadar. Bahkan kalimat terakhir dia bilang, yang aku udah nggak kuat. Itu yang saya terima pada saat itu. Jadi dia kejang dan dia muntah-muntah. Lalu saya bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya dioperasi kepalanya ini masih terbuka dan operasinya itu juga berjalan dengan lancar sebenarnya, tapi Tuhan berkehendak lain.
Jadi Tuhan mengambil suami saya di saat saya hamil 6,5 bulan. Lalu apakah saya berhenti atau saya down ya? Pasti ya, marah ya pasti ya. Tuhan kenapa jahat gitu ya, gitu kan? Pasti seperti itu waktu awal-awal. Nah, singkat cerita, suami saya akhirnya nggak ada, setelah operasi nggak ada. Saya bawa pulang ke Malang, saya makamkan di Malang juga. Lalu saya tetap Surabaya Malang. Akhirnya saya melahirkan itu kan menyusui ya. Saya tetap nggak resign dari pekerjaan karena waktu itu saya berpikir kerjaan saya nyaman banget, di tempat juga ya tempatnya enak, kekeluargaan, bosnya enak gitu. Saya tetap kerja, saya PP Surabaya Malang, tapi tidak memungkinkan untuk naik bus lagi karena kena lumpur lapindo ini. Jadi saya pagi saya kerja, saya juga pompa ASI saya, jadi saya sore pulang. Nggak lama setelah 6 bulan ya saya menyusui, terus saya sering kecelakaan karena ya pagi-pagi bangun, pulang malam gitu kan, ya ngantuk iya, capek iya, yang namanya di jalan ya, perjalanan Malang Surabaya itu kalau saya naik motor sekitar 85 kiloan lah saya naik motor setiap hari PP. Nah setelah saya memutuskan untuk sudah ya 6 bulan saya menyusui, saya langsung memutuskan bahwa saya nggak bisa seperti ini tuh, nggak bisa seperti terus-terusan seperti ini. Lalu saya tetap sampai dengan kira-kira 2 tahun kemudian anak saya udah mulai besar, saya harus memikirkan untuk sekolah kan. Nah orang tua saya juga udah mulai usianya juga sudah 70-an waktu itu. Akhirnya saya resign, mencarilah pekerjaan di Malang. Nah, terakhir saya itu kerja di CU. CU itu seperti koperasi ya. Karena di Indonesia belum ada badan hukum koperasi, makanya badan hukum CU, makanya kenapa badan hukumnya ikut koperasi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Surabaya, saya cari kerja di Malang. Nah, gaji terakhir saya 1,4 waktu itu. 1,4 dengan anak sekolah waktu itu saya SPP udah 300-an. Lalu saya bercerita tentang ekonomi saya ya tadi ya, karena memang ekonomi saya itu dari menengah ke bawah, bahkan sampai glosor saya sampaikan waktu di SA Surabaya itu. Kenapa? Karena memang saya lulus sekolah SMA saja itu udah saya bilang luar biasa, orang tua saya udah luar biasa bisa menyekolahkan saya. Apakah saya menuntut orang tua? Tidak, karena memang saya sangat bersyukur dengan keadaan seperti saya ini. Tapi saya kerja juga waktu di Surabaya, saya kerja gaji itu sama loh sama teman saya yang S1. Berarti kan saya beruntung banget gitu. Nah, saya kategori orang yang nggak susah juga cari kerja. Jadi misalnya saya kerja, saya resign, saya kerja lagi itu mudah. Saya bersyukur banget di situ. Makanya walaupun Tuhan yang namanya hidup ya, nggak ada yang namanya kita selalu mulus. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas, tapi Tuhan selalu sertai kita. Itu yang saya yakini. Nah setelah itu ya 1.400.000 saya mengundurkan diri dari itu karena waktu itu diiming-imingin sama bos, nanti kalau saya naik jadi manajer, baik mau gajinya saya naikkan. Nah ternyata gajinya itu benar naik, tapi tunjangannya turun. Langsung hari itu juga langsung saya resign. Nah apakah resign itu saya punya uang? Tidak. Kok berani ya gitu. Jadi sebelum saya berani memutuskan resign, saya itu setiap hari PP Surabaya Malang itu kan ada pedagang-pedagang tuh di jalan. Nah itu yang saya survei. Nah setiap hari dapatnya berapa, terus kira-kira peluangnya bagaimana, itu yang saya survei. Lalu saya memutuskan bisa, saya bilang saya nggak mungkin nggak bisa karena Tuhan selalu menyertai kita gitu kan ya. Saya percaya itu. Akhirnya, nah ini saya memutuskan untuk berjualan di Rombong. Nah, rumah saya itu di belakang kira-kira 200 meter dari saya jualan ini. Ini anak saya masih kecil. Nah ini kakak saya yang akan membantu saya untuk mendorong gerobak itu karena ini saya juga pokoknya bongkar pasang lah gitu. Nah ini saya jualan gado-gado, rujak manis, salad buah, jus buah. Di sini di ruko ini itu
tidak bayar, tapi saya hanya bayar listrik sama di situ kadang ada preman lah gitu ya. Tapi karena saya orang situ, jadi dia juga tidak memalak yang sebagaimana gitu. Nah, ini jualan saya, orang lagi kerja ya, maksudnya setiap harinya kerja, maksudnya setiap bulannya dia kalau dulu kerja itu kan mesti tiap bulan dapat gaji ya. Gak pernah yang namanya berdagang. Nah, kalau berdagang itu kan kadang laku, kadang enggak gitu. Itu saya gak kuat. Gak kuatnya kenapa? Udah dorong suatu ketika ya ini, saya dorong ini buka. Ini semua saya kerjakan sendiri. Jadi mulai saya belanja, saya masak, saya menata, sampai saya mendorong gerobak ini berdua sama kakak saya dibantu untuk mendorong ke sini sampai nata itu saya kerjakan sendiri berdua sama kakak. Cuman kakak ini hanya membantu mendorong, tapi semua saya lakukan sendiri. Tiba saatnya saya habis nata, jam 10 nata, saya sampai sore, sampai maghrib, itu biasa saya tutup. Itu saya nggak mendapatkan uang sama sekali, hanya 10.000. Itu pun saya dapat dari salah satu orang tua anak temennya anak saya gitu ya. Pesan yang namanya gado-gado 1 bungkus 10.000. Saya dorong pulang tuh saya sambil nangis, Tuhan saya nggak kuat kalau kayak gini. Karena waktu itu hujan ya, kalau sudah hujan saya cuma cangkruk aja. Cangkruk itu apa ya? Kaki saya naikkan ke atas karena banjir di bawah. Lalu ini adalah foto saya ya, kebetulan loh kok banjir waktu itu kenapa punya foto-foto ini? Saya tuh orangnya ya juga suka foto gitu kan. Saya kalau ini kadang anak saya, nak foto ibu saya bilang gitu kan, tolong ibu foto ibu. Kalaupun saya pas pulaan, pas di pabriknya itu pulaan ini plastik itu saya minta tolong pegawainya juga, mas tolong fotoin saya gitu. Saya bikin status, saya biasa kayak gitu. Nah ini saya juga pokoknya ini saya semua belanja sendiri sampai dengan semuanya ya, sampai tertata ini saya nata semuanya sendiri. Saya ini ke pabriknya, ini adalah foto di pabriknya yang tadi ada cerita itu. Saya minta minta tolong di situ. Nah sebelumnya saya tidak seperti ini, tapi saya juga tidak jualan kan. Nah setelah saya jualan itu, saya kalau puji Tuhan loh, jualan gini aja bisa hidupin anak saya sama ibu saya. Kebetulan ibu saya juga seorang single mother, jadi udah lama bapak saya sudah meninggal dan semuanya dikerjakan sendiri juga. Nah, foto ini saya ambil kenapa? Karena saya kepengen anak saya juga melihat gitu perjuangan buat dia itu seperti apa. Nah, saya ini jualan di salah satu sekolah anak saya dan ketahuan sama satpam. Yang tadi itu saya kan 4 bulan, hanya 5 bulan saja saya jualan di gerobak. Lalu saya memutuskan untuk tidak berjualan di gerobak lagi karena yaitu di hujan. Saya akhirnya nangis kan. Terus kan bilang kalau kamu memang capek jual online saja, dititip-titipkan. Akhirnya saya titipkan di salah satu SMA, terus di kantin, terus saya juga di sekolahan waktu itu cuma orderan. Namun di situ kan banyak mama-mama yang menunggu di sekolahan. Akhirnya mama-mama itu jangan bawa pas lah gitu, biar kita bisa beli. Nah saya itu di parkiran sekolah, saya setiap parkir orang-orang tuh sudah gerombolin saya untuk beli jus saya gitu. Nah akhirnya saya diusirlah satpam, saya tidak boleh jualan lagi. Bahkan saya digeret ke satpam, jadi itu satpam SMP, saya digeret ke satpam SMA. Maksudnya tidak boleh jualan lagi, sampai saya tuh diawasin kayak maling. Padahal saya ngantar sekolah buat ke anak saya sekolah itu. Akhirnya saya pun memutuskan lagi tidak berjualan jus lagi. Saya nangis dan berkali-kali saya bilang, Tuhan, apakah ini jalan yang jalan seperti ini Tuhan? Tunjukkan Tuhan, jika memang Engkau memberikan saya jalan yang terbaik, tunjukkan apa yang harus saya lakukan selain saya jualan ini. Kemudian saya jualan baju, jus ini semua baju, sepatu saya jualan. Saya
kulaannya itu di Surabaya juga, di Kapasan. Itu kira-kira Malang Surabaya sekitar 130 sampai 140 kilo. Itu saya juga naik motor. Jadi saya kulaan baju, sepatu di sana, lalu saya jual di Malang, saya jualan online, dan saya di sana juga sebagai wanita panggilan ya. Dipanggil ke sana saya bawa barang-barang saya, dipanggil ke sana saya bawa. Makanya kenapa sekarang kalau ditolak orang ya saya nggak malu, karena udah terbiasa dengan yang namanya orang kan kita nawarin, nggak mau beli ya sudah gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Lalu ini tadi yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah pertama kali saya bantuin EC Malang Stadtren punyanya sponsor saya Ibu Rini. Nah di awal-awal seperti ini saya juga ini pengenalan pertama ya, saya dari jualan online, jualan keliling, lalu ke Atomi bagaimana caranya gitu. Saya berprinsip seperti ini. Karena pada saat dijelaskan oleh sponsor dari Taiwan datang, saya sangat yakin gitu. Dengan Atomi itu saya sangat yakin. Di mana keyakinannya? Karena waktu itu tidak banyak dijelaskan tentang produk. Lalu apakah saya jatuh cinta dengan Atomi karena produknya? Karena saya nggak tahu produk dan saya tidak dijelaskan tentang produk, hanya dijelaskan tentang Atomi itu apa. Lalu kalau nanti di Indonesia itu masuklah yang namanya kita makan di resto, misalnya di KFC, waktu itu penjelasannya seperti itu ya. Kalau kita makan di KFC kita dapat PV, kalau kita beli bensin dapat PV. Saya bayangannya langsung uang, ya dapat PV kan mudah banget kan. Wah ini kayaknya aku bisa nih, aku kayaknya bisa sukses di Atomi. Nah itu pertama kali saya memang bukan jatuh cinta ke produk ataupun saya beli produk, karena saya tidak mampu, jadi orang yang nggak mampu untuk beli. Nah apakah saya kenapa bisa seperti ini? Karena saya mencoba satu persatu gitu ya. Jadi nggak langsung semuanya barang-barang mahal yang punya Atomi itu saya beli dulu, tidak. Tapi ya dari awalnya tadi kayak Bu Ida juga sama odol. Terus dulu itu bahkan koyo itu kita datangin dari Malaysia ya Cik ya. Malaysia itu didatengin terus kita pakai, terus kita cobain gitu. Nah di awal-awal caranya bagaimana? Saya satu hari, itu kan saya punya target karena ini tadi modalnya hutang semua. Saya nggak punya uang, modalnya hutang. Gimana caranya saya harus membayar hutang itu? Saya berprinsip, itu hitungan saya waktu itu dalam satu hari saya harus mendapatkan untung 150.000 supaya satu saya dapat memenuhi kebutuhan sama membayar hutang. Nah itu jadi dalam satu hari kalau saya sudah memenuhi 150.000 saya harus jalanin Atomi, karena keyakinan saya di awal tadi ya, saya yakin Atomi bisa mensukseskan saya, makanya saya harus fokus. Nah kalau satu hari sudah 120 saya jalanin Atomi, tapi kalau besoknya ternyata satu hari full saya jalanin Atomi, berarti besok saya harus full cari uang. Jadi waktu itu saya pasrah aja sama sponsor, ada KTP tolong, ada pesanan tolong ya. Jadi saya nggak ngerjakan sendiri, hanya tolong. Tapi akhirnya sponsor juga bilang kalau jalannya Atomi itu seperti ini, itu nggak akan bisa sukses loh, nggak belajar sendiri soalnya. Nah itu benar, dan karena saya mencoba sendiri, oh iya kalau saya dapat KTP saya nunggu sponsor, iya kalau sponsor langsung kerjain, kalau enggak saya kan harus nunggu. Ternyata itu benar, jadi saya langsung belajar. Jadi belajarnya ya di sela-sela saya jadi tidak memutuskan semua dagangan saya ini, saya jalani itu dua-duanya dulu. Setelah saya mendapatkan waktu itu 2 kali pairing secara rutin, saya langsung putuskan semuanya ini. Saya kurangin, nggak kulaan sama sekali, nggak habiskan stok aja. Nggak habis-habis ya, akhirnya sisa-sisa saya kasih. Semua saya kasihkan, sepatu, baju, bahkan kemarin saya drop ke gereja gitu ya, siapa yang butuhkan ambil, saya ambil. Loh apakah saya rugi? Tadi Ibu Ida juga menyampaikan, hitungan Tuhan bukan hitungan kita, kalkulator Tuhan bukan kalkulator kita. Saya nggak ada kerugian sama sekali, kita ngasih pun itu nggak ada rugi sama sekali. Saya bahkan sekarang itu maksudnya bisa menghidupin anak saya sampai dengan sekarang, anak saya sudah SMA kelas 1. Nah, itu full dari Atomi. Apa yang saya kerjakan di awal-awal itu seperti ini. Jadi saya demo keliling. Waktu itu kan saya ikut Atomi 2018.
Jadi ilmu juga nggak ada. Saya belajarnya ya dari pokoknya ngikut aja, sponsor ngajak ke sini ngikut, karena saya akan saya orangnya yang belajarnya bukan belajar membaca, tapi belajarnya saya melihat orang itu bagaimana caranya, cara berbicara itu saya melihat, mendengarkan, itu cara saya belajar. Makanya saya kemana-mana saya ngikut. Akhirnya saya bisa yang namanya sekarang sendiri kemana-mana, demo kemana-mana sendiri, dan bikin sponsor, bahkan naik motor kemana-mana saya juga sendiri. Nah ini yang saya lakukan hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya demo keliling ke sekolahan, lalu ke lembaga rumah sakit. Nah ini saya selalu naik motor dengan berbagai macam produk tester. Waktu itu saya waktu itu sih memang dimodali dalam artian ada tester di EC saya bawa gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita nggak bisa loh nunggu-nunggu pinjem gitu. Pada prinsipnya apa yang kita pakai itu yang kita ceritakan. Jadi jangan menunggu sponsor, yang namanya sponsor ngajakin. Kalau kita nunggu bakalan lama, bakalan kita nggak sukses. Nah ini adalah foto saya bawa produk. Ini di sekolahan anak saya, ini di rumah sakit, salah satu rumah sakit di ini di sela-sela mereka pulang kerja gitu, saya minta boleh nggak? Ini di sekolah juga pulang mengajar, setelah ngajar saya juga minta. Lalu di sini ya kalau ini ke rumah-rumah saya selalu demo hampir setiap hari. Nah setelah demo ini kan yang namanya kita undang demo itu kan nggak hanya semua kalangan. Tadi kan kalangan saya adalah menengah ke bawah. Jadi teman-teman saya ya orang-orang bawah gitu kan. Nah, kenapa sekarang bisa yang namanya orang yang auto repeat order gitu ya? Karena yang saya undang untuk demo ini bukan hanya orang-orang itu akhirnya. Saya mengenal banyak orang. Dari orang yang nggak punya, dari orang yang kaya, itu pun yang seperti Bu Ida juga, orang kaya juga belum tentu gitu untuk beli repeat order ataupun bayar yang langsung bayar. Itu yang saya alami. Jadi kayak misalnya kemarin tuh misalnya habis 2 juta gitu ya tunggu barangnya dulu. Nah kayak gitu-gitu itu jadi nggak bisa padahal malah yang orang-orang yang nggak punya itu pun order sendiri loh gitu, order sendiri. Bahkan saya kan nggak pinjemin uang kan akhirnya. Nah itu. Nah, ini hampir setiap hari saya di kota-kota Malang, tapi kalau di luar kota sekarang udah mulai berani karena sudah pegang uang ya. Sudah pegang uang. Jadi saya mulai berani keluar kota karena maksudnya ongkos untuk kesana kesini kan sudah ada. Kalau dulu itu 100.000 aja udah mikir banget. Nah ini adalah teman pertama saya yaitu Jayana itu saya ajak. Itu yang Jayana ini adalah awalnya yang tidak kenal juga mama-mama cangkruan di sekolah gitu dulunya. Nah sekarang yang udah SM pertama saya yaitu Jayana. Kemana-mana saya keliling, ini teman-teman saya. Jadi semua ATSA, ODS saya usahakan untuk datang. Nah, pokoknya terjangkau ya. Misalnya Jakarta itu pun nggak setiap kali event beda. Jadi kadang-kadang kami pun datang tapi sering kita datang. Kalau Surabaya nggak pernah absen. Jadi malam Surabaya kan nggak terlalu jauh. Lalu ini demo di Ambarawa di Jawa Tengah. Next ya. Ini juga ada salah satu donor darah. Nah di sini ini saya juga apakah di situ saya jualan? Tidak. Di situ saya bawa cuman ya contoh-contoh kerdus-kerdus gitu yang saya bawa. Sama saya bawa biasanya saya lakukan dengan yang namanya flyer ya. Ini kertas saya print gitu, saya bagi-bagikan. Itu cara saya. Lalu biasanya kalau udah menghubungi saya, biasa saya langsung datengin. Karena apa? Karena kalau kita berhubungan dengan orang itu hanya lewat telepon atau WA itu berbeda dengan kita ketemu face to face. Karena mata ketemu mata itu berbeda. Jadi pada saat kekuatan kita untuk menawarin satu produk atau satu bisnis itu memang harus ketemu. Nah, itu pun kalau misalnya terjangkau bisa, tapi kalau kemarin saya itu juga dengan cara kalau misalnya dia mau tahu tentang atomi, belajar tentang atomi, ya langsung satu persatu pun saya bukakan Zoom. Jadi satu orang saya Zoom, kalau enggak saya video call. Biasanya kalau misalnya tadi Bu Ida juga menyampaikan apakah susah mendapatkan KTP, saya pun juga mengalaminya. Bagaimana caranya kalau enggak kenal, saya video call dulu.
Kenapa? Karena orang itu akan lebih percaya jika kita melihat, oh wajah kita benar, telepon kita benar. Nah, karena banyak sekali sekarang penipuan-penipuan kan. Makanya ya bagaimana caranya kita itu membuat mereka percaya dulu sama kita, yakin sama kita, baru kita cerita. Nah, ini di salah satu BRI tadi ya, karyawan BRI di Surabaya, ini di Panjang Malang, ini di Bimbel, ini di sekolahan. Nah, ini saya demonya seperti apa ya ini? Yang saya demokan biasanya kebanyakan kayak vitamin C atau omega 3 saya demokan, karena dari sini pun itu membuat orang jadi percaya juga dengan produk kita. Biasanya kalau misalnya saya mempunyai member yang suka sekali dengan suplemen, ayo saya suruh keluarkan suplemennya, kita uji cobakan. Nah, suatu ketika ada calon member saya itu, saya suka tuh yang produknya Amerika gini ya, pokoknya mempunyai produk-produk dari sana-sana, bisa nggak vitamin C-nya dikeluarin, yang 1.000 lah, yang 3.000 lah, keluarin. Nah, akhirnya saya membuktikan sendiri loh, maksudnya beliaunya melihat kalau vitamin C-nya kita yang hanya 500 mg itu bisa putih dengan yang namanya bisa jernih dengan pakai uji coba dengan apetadin gitu ya. Itu kalau merek lain itu tidak bisa, kalau kecil-kecil 1.000 itu pun bisa. Kalau misalnya yang pil itu saya gerus, saya hancurkan lalu ini. Cuman kalau itu akan menggumpal. Nah, menggumpal itu akhirnya saya meyakinkan bahwa kalau punya Atomy kan parut, jadi nggak membuat kerja ginjal kita menjadi keras. Nah, itu pembuktian itu yang membuat mereka itu percaya. Lalu, nah ini cara saya bikin ini ya, undangan-undangan seperti ini, lalu saya untuk mencoba produk Korea. Nah, ini caranya bagaimana ya? Apa yang saya pakai aja. Jadi saya sudah mau dulu awalnya kan saya dipinjemi, sekarang sudah nggak mau menunggu yang namanya dipinjemi. Saya pakai produk yang saya punya saja. Jadi saya nggak mau dibatasi oleh orang lain gitu. Saya mau lari sendiri ya, saya nggak harus nunggu gitu. Jadi produk-produk yang saya pakai aja. Nah, bahkan yang sekarang, nah ini saya kemana-mana sih, maksudnya tetap demo menjelaskan tentang produk juga. Caranya ya tentang perusahaan, saya akan facial semua ya, maksudnya ini tentang perusahaannya pertama, lalu demo facial, menjelaskan tentang produk, apa perbedaan Atomy dibandingkan MLM yang lain, marketing plan, lalu mengajarkan cara belanja sendiri di web. Harus, karena kalau kita tidak mengajarkan sendiri di belanja, itu orang itu akan tergantung. Tapi apakah sekarang itu masih ada yang tergantung saya? Ada, tapi ya nggak banyak seperti dulu. Itu pun orang yang sudah tua, yang sudah AI yang sekarang saya tangani itu baru masih saya belanjakan. Tapi apakah mereka tidak tingtong? Apakah mereka tidak bonusan? Tetap bisa ditanyakan. Karena saya nggak mau yang namanya yang namanya PV bebas ya, kamu nggak bisa ngecek. Saya nggak mau seperti itu. Jadi walaupun tidak bisa ngecek, tapi mereka tetap bisa masuk bonusnya. Jadi saya yang mengaturkan. Saya tinggal KTP, kalau misalnya mau diedukasi, saya langsung temui. Jadi misalnya, oh ini anak saya, ini member saya. Bahkan kemarin kalau misalnya saya ngotot banget gitu loh kalau ketemu orang itu. Kemarin saya ke Jakarta, orangnya nggak mau ketemuan karena nggak dibolehin sama suaminya. Saya diajak ketemuan di salah satu mall. Saya bilang, kalau di mall saya nggak bisa cobain produk, saya bilang gitu kan. Saya ngotot, kapan suaminya nggak ada? Kapan suaminya nggak ada? Terus kok dia ya punya ini ya, punya cara. Ini suamiku kebetulan mau keluar kota gitu. Akhirnya saya sore itu saya langsung terjun ke rumahnya dia, dan saya kakaknya diajak juga. Saya menjelaskan tentang produk, mencobakan produk. Dia langsung dan dia mau belajar tentang yang namanya bisnis Atomy. Tapi memang sekarang belum fokus ya, karena kebetulan kenapa sih? Kalau saya nggak ngotot, saya nggak tahu loh. Ternyata permasalahannya itu di rumahnya itu anaknya itu banyak gitu ya. Jadi salah satu anaknya ada benjolan-benjolan,
lalu yang satu itu kejang, udah besar sampai dari kecil sampai besar kejang gitu. Nah dari situlah yang membuat oh ini ya gitu ya, ini ya gimana caranya saya ngotot ketemu, karena kalau dia ketemu saya dia lebih percaya sama, kebetulan dia gak kenal saya karena kakaknya autoimun 20 tahun dan puji Tuhan sehat sekarang, senang banget. Akhirnya dia minta main cerita gimana sih, karena kakak juga nggak terus terang waktu itu penyakitnya apa. Nah saya nanganin 20 tahun autoimun, nggak bisa apa-apa, sekarang bisa aktivitas seperti biasa. Akhirnya sekarang udah cerita kemana-mana, maksudnya kemana-mana di kalangan keluarganya. Kebetulan keluarganya ada 9 orang tersebar. Jadi sebelum saya kesini kemarin, saya berangkat itu pun kirim ke Jakarta, Tangerang, sama Medan. Jadi butuh hebohin probiotik karena mereka percaya dari kakaknya itu tadi. Nah kalau saya nggak ngotot ketemu kan jadinya nggak tahu nih permasalahan keluarganya seperti apa. Tuh. Lalu bisa suara nggak? Ini ada suara sih. Biasa, oh ya, nggak ada suaranya ya. Biasa saya setelah demo, saya minta mereka testimoni. Nah itu biasa saya sharingkan ke kemana-mana, dalam artian ke grup WA, di Facebook biasa saya sharingkan supaya mereka tahu dan yakin gitu loh. Karena di situ testimoninya, dan testimoninya tidak dibuat-buat loh. Mereka saya bayar untuk testimoni tidak, tapi mereka real testimoni setelah demo. Dia cerita apa yang dia rasakan setelah pemakaian facial atomy. Biasanya. Nah ini adalah sebenarnya saya punya rumah waktu dulu itu ya. Jadi setelah suami meninggal, saya tuh orangnya yang gila menabung dulunya, karena yaitu ngirit-ngirit, pokoknya saya nabung, ketakutan yang berlebih nanti bisa nggak ngehidupin anak saya. Puji Tuhan saya dapat beli rumah setelah suami meninggal. Itu rumah di kampung kecil, tapi itu pun selama 12 tahun saya beli itu tidak bisa yang namanya balik nama. Karena waktu pertama tanya ke notaris itu biayanya tinggi banget. Saya tidak pernah membayangkan untuk bisa beli nama. Ya sudahlah, pasrah. Udah sama teman saya notaris itu digoblok-goblok. Sampai kamu itu beli rumah murah tapi suratnya nggak jelas. Ya sudahlah, saya bilang. Yang penting saya hidup nggak kontrak, saya bilang gitu kan. Belilah di situ. Tapi berkat atomi, saya sekarang sudah bisa balik nama rumah yang sekarang saya tempatin, dan sekarang saya ngangsur rumah sama ngangsur mobil ini yang banyak atomi. Nah caranya bagaimana ya, saya tetap tidak berhenti untuk sharing. Setiap kali ketemu orang tetap sharing, jadi dihilangkan rasa malunya. Nah caranya bagaimana ya, kalau misalnya ekonomi nggak ada ya ditolongin kayak Bu Ida tadi ya. Caranya bagaimana supaya dia juga sukses. Karena member-member saya, bahkan yang terakhir saya ketemu kemarin itu anaknya 3, dia nggak kerja, suaminya pun kerja satpam, gajinya 1,7 sekarang loh ya, gajinya 1,7, kalau ada barang hilang dia nukerin. Yang kemarin tuh dia nukerin dipotong gaji 700, bahkan 1 juta. Apakah cukup buat hidup sendiri aja? Nggak cukup. Saya akhirnya tapi dia mau keliling bawa anaknya loh, anaknya 3, 1 kalau pagi dia sekolah, saya demo di pinggirannya ngajain orang-orang ke dekat rumahnya itu. Nah itu yang nggak punya. Nah kalau misalnya saya biasanya sekarang karena saya itu sudah ada uangnya, akhirnya kan saya pinjemin produk buat dia. Untuk apa? Kalau misalnya member itu order, ya dia ambil dulu, dia bayar lalu dibayar ke saya. Tapi tidak banyak orang yang maksudnya yang seperti itu enggak. Jadi supaya dia juga bisa jalan seperti saya. Nah itu cerita saya. Nah lalu ini dapat email dari Atomi bahwa masuk kualifikasi Tour Korea. Senangnya ya luar biasa, takutnya ya luar biasa ya. Saya menangis karena nggak bisa, harus deposit 30 juta. Tapi harus 30 juta itu untuk visa. Jadi kalau kita urus visa ke Korea itu harus mempunyai saldo, bukan saldo yang seolah-olah dibuat. Dalam artian misalnya, saya mau urus visa, lalu 30 juta uang masuk gitu ya, pinjem bisa ya? Enggak. Jadi di situ ternyata saya bersyukur banget karena kemarin itu ada beberapa yang tidak bisa berangkat Korea karena memang dilihatnya bukan 30 juta ini aja. Nah kebetulan saya itu transaksi Atomi itu kan banyak.
makanya bisa. Jadi transaksi BCA itu, saya pakai BCA itu transaksinya itu banyak, bukan seolah-olah 30 juta langsung bleng gitu. Karena memang berputar ya, uangnya berputar. Nah, puji Tuhan semuanya lancar, lalu diyakinkan saya bisa, sama sponsor saya bisa, ya akhirnya saya bisa berangkat. Bahkan ke Korea itu tidak pernah membayangkan, koper pun tidak punya, koper pun tidak punya loh ya. Jadi waktu itu saya bikin status siapa yang mau pinjemin koper saya. Tapi puji Tuhan lagi dilancarkan sama Tuhan. Saya dapat koper, akhirnya saya beli koper gitu. Punya koper. Jadi ya itulah perjalanan saya, bagaimana ya semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan Mr. Pak. Mainnya yang lurus-lurus aja dan ya nggak macem-macem ya. Tadi kan kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya pasti melakukan kesalahan ya beda. Cara pada saat naruh member itu ya saya juga mengalaminya. Terus ya tetap selalu belajar, selalu mau belajar dan selalu mau upgrade diri sama tetap layanin gitu. Intinya seperti itu. Terus jangan ketergantungan sama sponsor. Sakit hati selama menjalani Atomi pasti ada. Tapi kalau kita menyalahkan kayak kemarin 2 bulan itu saya tidak SM. Kalau saya ditanya salahnya di mana, saya tidak mau yang namanya ini member saya nggak jalan. Enggak. Salahnya di mana ya saya yang salah. Karena sayang. Jadi setiap perjalanan itu pasti ada ya. Kok gini ya, kok gitu ya pasti ada. Tapi bagaimana cara kita melawan kok gini dan kok gitunya kita? Kalau kita berpikiran positif, nggak usah yang namanya berpikiran sponsor saya kok gini ya. Member saya kok gini ya, leader saya kok gini ya, itu dibuang. Karena itu yang membuat pembatasan diri kita. Jadi diri kita akan males ogah-ogahan karena itu. Jadi karena memikirkan bagaimana cara kita memberikan kehidupan yang layak buat keluarga yang kita cintai. Itu saja. Luar biasa ya, kita hari ini sudah mendengar kisah gimana lewat Atomi Bu In mengalami perubahan hidup ya. Dulu katanya nangis-nangis ya di dekat gerobaknya, sekarang suka nangis kamu? Bahagia, sering terharu Tuhan. Kok saya bisa kesini? Kok saya sampai kayak gini gitu? Saya bukan siapa-siapa gitu. Bahkan yang tadi saya bilang koper aja nggak punya, ini nggak punya, banyak yang nggak punya. Sekarang saya bisa beli itu, saya nangis. Bersyukur. Hari ini TikTok ya. Oke, kita nanti hitungan ketiga kita bilang juga ya terima kasih Bu In Debak. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bu In Debak. Luar biasa. Nanti mau ya dengan kita pengen, saya juga pengen gitu. Kita udah belajar banget katanya tadi Bunda udah ajarin bagaimana harus punya mental pembelajar, mental petarung kayaknya ya Bu In itu ya. Bertarung kayak tadi demo di mana-mana luar biasa konsisten ya. Terus belajar duplikasi, membangun trust benar-benar lurus. Jadi yang Bu Ida udah ajarin tentang dosa-dosanya jangan diulangi ya. Jadi kita belajar dari kesalahan yang ada itu bagus banget supaya kita tidak mengulangi itu dan bahkan kita bisa berjalan